Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, tapi belum tentu resonate untuk kalian semua. Ambil positifnya aja, bijaksana menyikapi ya, fun aja kalau misalkan nggak resonate gitu. Temanya adalah seseorang ya yang akan hadir di hari Valentine kamu. Jadi kita akan lihat siapa sih yang akan hadir atau yang akan datang ketemu sama kamu di hari Valentine ya. Dan ini ada kaitannya dengan aku narik energinya, ada kaitannya dengan love life-nya kamu gitu ya. Jadi bukan teman, bukan sahabat gitu, bukan. Oke, kita akan lihat siapakah dia orangnya, ciri-cirinya seperti itu. Dan kalau kamu ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton. Ya, kalau itu memang ditujukan untuk kamu ya, maka akan resonate untuk kamu, kapanpun kamu nontonnya. Di sini aku akan tarik 4 kartu ya, jadi nanti kamu ambil yang resonate aja. Ciri-ciri dia ya, siapakah dia orang yang akan datang di hari Valentine kamu ya, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces yang akan menghampiri Pisces di hari Valentine. Oke, di sini ada Seven of Wands. Wow, aku lihat seseorang ini seseorang yang sangat tangguh ya. Seseorang yang sangat tangguh, dia tipe-tipe orang pejuang gitu ya. Tipe-tipe orang pejuang, jadi mungkin orang ini orang yang akan selalu membela kamu ketika kamu itu menghadapi masalah atau problem gitu ya. Dia itu orang yang akan selalu ada gitu ya. Meskipun gini, contoh ya, orang itu memojokkan kamu, orang itu menyalahkan kamu, orang itu pokoknya kayak nyerang kamu gitu ya. Nah dia ini akan selalu ngebelain kamu gitu, tidak peduli apapun kondisi kamu, keadaan kamu, orang ini akan tetap selalu berada di sisi kamu atau di samping kamu ya, ngebela kamu gitu ya, selalu percaya sama kamu, ngebelain kamu gitu istilahnya ya. Dan untuk beberapa orang ini, nggak semua, dia adalah seseorang yang dulunya ngeblok kamu ya, atau kayak menjauh dari kamu, pergi dari kamu, bisa juga menolak kamu, tapi bisa vice versa, bisa kamu yang menolak dia, bisa dia yang menolak kamu gitu. Oke. Kita lihat lagi ciri-ciri siapakah dia orangnya. Di sini ada The Moon ya. The Moon. Orang ini sangat sensitif ya. Orang ini sangat sensitif dari segi perasaan. Orangnya peka. Dan juga untuk beberapa orang, nggak semua, mungkin ini ada kaitannya dengan orang yang pernah membatasi diri ya, ada kaitannya dengan orang yang membatasi diri dengan kamu, jadi kayak ngejauh atau ngeblok gitu ya, seseorang yang sudah kamu kenal kan. The Moon ini bisa juga menandakan seseorang yang punya perasaan yang dalam dengan kamu, tapi kayak dia pendem gitu loh, dia pendem, dia nggak ungkapin gitu, jadi sifatnya kayak tersembunyi, rahasia gitu ya, dia rahasiakan gitu loh. Tapi mungkin dia ingin mengungkapkan, karena tadi ku bilang ini adalah ciri-ciri seseorang yang akan datang di hari Valentine kamu gitu. Mungkin kehadiran orang ini akan memberikan sebuah kejelasan atau petunjuk untuk kamu, yang dimana mungkin kamu pernah bertanya-tanya tentang perasaan dia ke kamu sebenarnya kayak gimana. Nah kayak gitu. Oke. Memiliki perasaan yang begitu dalam ya, mendalam atau memendam perasaan, selalu merindukan kamu setiap malamnya gitu. Kita lihat lagi siapa orang ini. The Chariot ya,
Orang ini tipe-tipe pejuang ya, jadi orang ini akan memperjuangkan kamu, orang yang akan berani berjuang untuk kamu, memperjuangkan kamu ya. Dan seperti yang bilang tadi juga, untuk beberapa orang ini orang yang sempat mundur, menghindar atau menjauh dari kamu, nggak ada komunikasi gitu, dia maju lagi ke kamu gitu ya. Dan juga dia bukan orang dari satu tempat dengan kamu ya, mungkin kamu ada perbedaan kota di sini dengan dia. Kemudian aku juga ngeliat untuk ciri lainnya, kalau dia cowok ya, orangnya ini badannya agak sedikit kekar gitu ya, dia tidak tinggi juga tidak pendek ya, sedang gitu. Mungkin ada memiliki rambut sedikit ikal. Kita lihat lagi. The love force, yes. Untuk beberapa orang ini memang orang yang sudah pernah menjauh dari kamu ya, dan dia kayak bertemu lagi dengan kamu ya, yang dulunya sempet ya, pokoknya ada konflik juga gitu. Dan kalaupun dia orang baru juga, aku lihat ada semacam ketertarikan ya dari segi batin, yang dimana orang ini memang tertarik bukan dari fisik ya, tertarik sama kamu bukan dari soal fisik atau bukan soal dari luar gitu. Kamu pun juga sama, tertarik sama dia bukan soal dari fisik atau dari luar gitu, tapi memang ada koneksi soul gitu ya, seperti itu ya. The lovers, jatuh cinta awal itu udah memang kayak sebuah chemistry itu ada gitu loh ya. Jadi kamu itu tertarik sama dia, dia tertarik sama kamu gitu ya, kalaupun dia orang baru gitu. Jadi ini memang loversnya kamu, cintanya kamu gitu. Oke. Memang bener-bener match gitu ya, bisa dia soulmate kamu, bisa dia belahan jiwa kamu kayak gitu. Wow, untuk kamu yang single, kalau ini resonate untuk kamu tuh bagus banget gitu, karena dia bakal perjuangin kamu, dan pertemuan kamu dengan dia ini memang kayak udah ditakdirkan gitu loh ya, udah takdirnya kamu. Kalau misalkan kamu mendambakan seseorang nih ya, yang benar-benar bisa mengerti kamu, memahami kamu, menerima kamu apa adanya, benar-benar cinta gitu ya, dari dalam hati gitu ya, nah ini orang ini gitu loh. Orang ini bisa dibilang kayak orang yang tepat gitu loh ya. Seperti itu. Untuk zodiaknya di sini ada Gemini, Pisces, Cancer, kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius. Namun nggak jadi patokan, dan aku akan lihat di sini energi yang paling dominan dan juga ciri-ciri lainnya. Zodiak Pisces, oke. Ya mungkin kamu dealing dengan sesama Pisces ya. Ya, aku ada ngerasa di sini memang untuk beberapa orang ini kayak belahan jiwa juga ya, cerminan satu sama lain, match, soulmate. Kita lihat. Oke, di sini ada Leo. Leo. Ya. Ini seseorang ini sangat menarik ya, kalau dari luar ya. Kalau misalkan dari segi luar gitu loh, dia punya karisma yang, pokoknya punya daya tarik sendiri atau karisma tersendiri gitu. Walaupun mungkin dia tidak, misal nih ya, orangnya ini bisa dibilang tampangnya pas-pasan ya, biasa-biasa aja, mungkin nggak terlalu cantik ataupun nggak terlalu ganteng gitu, atau mungkin bukan tipe ideal kamu ya, atau idaman kamu, tapi dia ini bener-bener sangat berkarisma gitu, dia punya daya tarik tersendiri gitu ya, alami, daya tariknya tuh alami, bukan dibuat-buat ya. Dibuat-buatnya ya maksudnya ya seperti yang bilang tadi, kalau misalkan cewek itu dia mungkin akan bikin dirinya semenarik mungkin gitu ya, ataupun dia laki-laki pun sama, dia akan buat dirinya itu semenarik mungkin gitu, tapi ini orang enggak ya,
Dia walaupun mungkin pakaiannya biasa-biasa aja gitu ya, atau style gayanya biasa-biasa aja, tapi dia sangat menarik gitu loh. Oke. Orangnya ya sangat berkarismatik ya, percaya diri dan berani juga bermurah hati gitu. Ini juga seperti yang tadi juga, tipe-tipe pejuang ya. Dia kalau udah sayang itu benar-benar akan melakukan apa aja gitu ya untuk melindungi orang yang dia sayang gitu, atau mempertahankan orang yang dia sayang gitu. Jadi sayangnya tuh nggak main-main gitu. Di sini juga ada lovers ya, the lovers gitu. Kemudian kita lihat lagi ciri-cirinya. Libra ya, zodiaknya ada yang Libra. Libra ini suka akan keadilan ya, orangnya juga rendah hati, kemudian juga pendengar yang baik, karena juga ada the lovers. Jadi kayak bener-bener kalau misalkan kamu punya problem atau apa itu, kalian ada saling terbuka di sini ya. Jadi orang ini tuh bisa jadi pendengar yang baik ya, bisa kamu ajak komunikasi baik-baik gitu ya, kayak heart to heart gitu. Jadi bisa dibilang juga orang ini bisa memahami kamu atau mengerti kamu, karena tadi aku juga bilang orang ini sangat sensitif ya, sensitif the moon ya, mudah perasa gitu ya. Kemudian orangnya peka banget gitu loh, jadi bisa mengerti atau memahami perasaan orang lain gitu. Oke. Orangnya juga jujur di sini ya, adil, jujur, rendah hati. Kemudian kita lihat lagi rendah hati dan juga murah hati. Di sini ada Pisces. Ya, Pisces orangnya intuitif, lembut hati, dan juga sangat simpati. Kemudian di sini ada Scorpio. Orangnya bijaksana, sedikit misterius, makanya tadi aku bilang the moon ini mungkin dia ini sebelumnya pernah memendam perasaan ya, kayak bersifat misterius gitu loh, karena mungkin untuk beberapa di antara kamu kayak bingung bertanya-tanya perasaan dia sebenarnya seperti apa sih gitu, terutama yang pernah ini menjauh dari kamu gitu ya, atau menarik diri dari kamu gitu ya, kan situasinya kan kayak nggak jelas gitu. Kamu bertanya-tanya tentang perasaan dia sebenarnya gitu. Oke. Orangnya sangat tekun ya, tekun, gigih ya, penuh dengan energi positif ya, daya juang. Jadi orang ini nggak gampang menyerah gitu loh, ambisius, bijaksana, dan emosional ya. Makanya tadi aku bilang juga orang ini bisa memahami dan mengerti perasaan orang lain gitu, gampang perasa gitu ya. Mungkin juga ada sisi dia walaupun dia seorang laki-laki ya, tapi dia sensitif gitu ya, sensitif. Dia bisa mengerti atau memahami orang lain, karena kadang-kadang ada laki-laki itu yang lebih menggunakan logika ya daripada perasaan gitu, tapi dia enggak, dia emosional. Di sini orangnya emosional gitu. Jadi kalau misalkan sedih ya udah dia ngerasain sedih itu gitu ya, walaupun dia sembunyiin ya dari orang luar gitu, nggak terlihat, tapi ketika dia sendiri dia berani untuk mengakui itu gitu loh. Mungkin dia akan sedih, mungkin dia akan nangis gitu, dia akan ngerasain emosi itu gitu ya, karena orang ini cukup bijaksana gitu loh ya. Udah bisa memahami dirinya sendiri gitu loh, mengerti, mau memahami. Dengan adanya the lovers ini, orang ini mungkin sudah bisa menemukan ya, bisa dibilang menemukan jati diri gitu ya. Udah banyak hal yang dia rilis atau dia hadepin gitu, sisi-sisi dia yang dark gitu ya, mau bercermin kayak gitu loh. Biasanya orang yang seperti ini tuh dia udah nggak ini ego lagi gitu loh ya, karena udah pernah ditampar habis-habisan. Biasanya kalau orang yang emosional itu kebanyakan dulunya dia nggak emosional gitu ya, dia nggak emosional, kemudian ada sesuatu yang bikin dia seperti itu gitu, akhirnya mau menghadapi sisi dia yang lemahnya istilahnya gitu, makanya jadi orang yang lebih emosional gitu. Tapi dia bisa kontrol diri karena ya ada sisi bijak dalam diri dia, ada chariot di sini ya, jadi bisa kontrol diri gitu loh, bisa mengendalikan diri gitu.
Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Dan ingat, ambil yang resonate. Terima kasih, sampai jumpa.